Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tete, Salam. eh, saat ini saya kedatangan sesepuh saya nih, dan beliau ini seorang ahli spiritual. Untuk mendatangkan beliau ini sangat susahnya minta ampun nih, sahabat Tete. Dan kebetulan saat ini beliau udah hadir di base camp kami, dan kami akan bertanya kepada sesepuh ini seperti apa kisahnya dan apa cerita-cerita yang beliau pernah alami. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Yuk, oke, kita langsung berkenalan aja dengan sesepuh kita, Mbah Asep. Jaipong. Alhamdulillah, Mbah Asep Daman. Alhamdulillah. Mbah Asep ini udah dari lama ya, saya undang gitu, udah berkali-kali, dan alhamdulillah saat ini Mbah Asep ini bisa datang ke kita untuk berbagi cerita mungkin ya. Mbah Asep, sebelum saya bertanya nih kepada Mbah Asep ini, mungkin ada pesan dulu buat sahabat Tete di rumah atau kerabat, Mbah? Pesan dari Mbah Asep, tanamkanlah kekuatan dan keselamatan lahir batin dunia akhirat dan keimanan dan Islamnya. Mudah-mudahan masyarakat atau semuanya khususnya di Jawa Barat dan juga di seluruh Indonesia diberikan kekuatan, keselamatan lahir batin dunia akhirat, dan dibukakan hijab rahmatnya. Itu dari Mbah Asep. Jangan sampai keimanan kita sampai runtuh lah gitu. Maka mintalah kekuatan, doa-doa yang sudah pada semua, terutama khususnya di Qur'annya gitu ya. Itu juga salawat-salawat yang lainnya, itu dari Mbah Asep. Pesan-pesannya supaya jangan sampai terjadi ada makhluk-makhluk yang masuk ke dalam diri manusia gitu. Apalagi zaman sekarang banyak yang terjadi karena yang namanya prajurit Dajjal itu sekarang tuh lagi menyebar gitu. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu sahabat Tete, pesan dari Mbah Asep nih. Sebelum saya nanya ke Mbah Asep, soalnya ada yang orang mungkin tidak tahu nih tentang Mbah Asep, karena namanya Mbah Asep Jaipong. Ya, Mbah Asep Jaipong ya. Kenapa harus Jaipong nih, Mbah? Emang kalau namanya orang tuh memang dulu pernah mengalami melatih jaipongan, kesenian-senian Sunda gitu. Nah, sampai sekarang kenapa orang tahu, di orang-orang yang pernah kesurupan aja itu nama itu pada ini ya Udah gitu, terkenal, udah ya? terkenal istilahnya gitu di alam itu. Jadi setiap namanya Asep Jaipong ya pasti Mbah Asep. Mbah Asep gitu. Kan sebelumnya mungkin ya yang saya tahu, karena saya udah kenal jauh sama Bang Asep dari dulu. Kenal Mbah Asep itu Mbah Asep Jaipong, katanya dulunya ya suka jaipongan ya, gitu. Padahal ada arti lagi ada dari arti jaipongan lagi. itu. Ya memang kalau yang itu Asep itu ya, Jai itu ya sesepuh guru gitu ya, guru Pak Asep gitu namanya, buat jajak Jai gitu. Engnya itu menghiang gitu, menghilang ibaratnya gitu, menghilang eng atau mendangiang gitu, maksudnya. Jadi mendengung ya, itu mendengung sampai di akhir zaman, itu namanya Jaipong. Ya, yang aslinya mah Asep Rahmat gitu. Namanya mah Asep Rahmat, cuma gitu. ada landihan dari jadi gitu. Asep Jaipong. Ya.
sekarang jaipongnya udah diartikan ya, Iya. bukan jaipong yang Menari, menari-nari sebenarnya bukan. mah, cuma emang dulunya suka menari. Menari gitu. Kan yang saya tahu dulunya jaipong itu ya tarian Tarian. Sunda. Pak. Itu bukan, itu memang kalau ya kalau keluarnya seperti itu, ke dalamnya seperti itu, ini gitu. Ada keluar ke dalamnya gitu. Ada perjalanan tentang ilmunya mungkin. Jadi jelas ya bahwa Asep Jaipong itu bukan karena ini Bah Asepnya suka jaipongan gitu. Itu udah dirinci nih. Nah Bah, saya mau nanya nih Bah. Bah Asep ini kan sering berhadapan dengan orang-orang yang punya masalah mungkin Bah ya. Salah satunya masalah tentang kalau dari penyakit non medis mungkin atau gangguan gaib nih Bah. Salah satu contoh seperti apa sih Bah yang pernah Abah tangani Bah? Ya, yang terutama pertama kan ada namanya terapi ruqyah. Harus diterapi dulu. Sebab apa? Terapi itu kebanyakan sekarang tuh penyakitnya itu lambung. Nah, lambung, ulu hati, usus kan. Nah, tapi ada juga yang kena masuk terutama, loh, jadi merinding gini. Lambung itu bisa diduduki oleh makhluk-makhluk gaib gitu. Sebetulnya makhluk yang tidak sempurna. Kalau gaib beda lagi, gaib dan goib beda lagi. Beda gitu kan. Maksud yang tidak sempurna? Yang sempurna yang meninggalnya, matinya tuh tidak lazim, tidak kembali pada Allahnya gitu. Jadi kalau misalkan kembali pada Allah beda lagi gitu kan. Jadi terutama kalau di WC mah orang masuk jin siluman itu masuknya ke situ, ke WC. Kalau di kita masuknya ke lambung. Nah, jadi di lambung ininya banyak itu kan. Nah, begitu di ruqyah, ya dia keluar. Contoh, salah satu contoh nih, ibarat keponakan ya. Dia awalnya tuh mimpi. Itu yang santernya itu yang aneh tuh, mimpi kedatangan pocong bertiga. Dari mana katanya? Itu dari Pelabuhan Ratu. Memang itu ada mantannya, itu semacam santet. Begitu diterapi ruqyah dia jadi macan. Oh, sampai begini. Oh, udah gitu dibalikin lagi di ruqyah. Karena Nabi Muhammad itu kalau dia mengeruqyah itu dicekek. Kalau Nabi Ibrahim itu dengan jin ifrit itu dibaledog ya, dilempar caranya. Tampak begitu keluar muntah terus. Keluarlah itu namanya bahasa itu mah. Keluar teh ulet bulu. Ulet bulu. Nah, ulet bulu 8 malahan keluar dari mulutnya. Dari mulutnya langsung gitu. Karena dari sini keluar, begitu di ruqyah baru keluar itu semuanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu bukan seulet-uletnya ya Pak ya? Bukan, bener ulet itu kan. Kalau ulet bulu tuh gatal kan. Jadi sakit di sini tuh kan. Mau goro-goro ke jasmani kita. Nah, yang ludah-ludahnya itu dia tuh prajuritnya. Ludah itu juga semacam kerajaan dianya itu. Sampai keluar alhamdulillah, sampai dibuka baru syahadat. Dengan syahadat itu dia makhluk kayak gituan takut. Intinya gini, kalau yang kesurupan, kalau dia udah sadar, coba kamu bacakan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia berbicara, dia yakin ke Allah. Begitu anna Muhammad Rasulullah, dia nggak bisa. Nah, itu berarti masih ada, gitu kan? Kenapa tuh maksudnya masih ada? Jadi begitu ya? anna Muhammad Rasulullah ini kan, Rasulullah itu Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah kan dia tuduh Tuhan selain Allah. Salah itu, kecuali Allah. Kalau selain Allah siapa? Nah, itu artinya kalau syahadat itu kita berseru pada Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad. Dia takut ke Muhammad, maksudnya itu. Karena dia tidak mengikuti ajaran Muhammadnya waktu hidupnya, begitu mengucap itu ya nggak bisa itu. Jadi nah itu, jadi sampai sudah itu baru
alhamdulillah bisa sembuh lagi pikiran dan hatinya, batinnya terbuka gitu. Ada lagi yang begini, yang santai itu yang lebih ini, pernah di Kopo. Di Kopo tuh lebih panjang masuk keluar, ada bapak-bapak katanya. Si ibu tuh datang, nih kamu kasih air katanya. Kasih air nih, ini kasih minyak katanya. Minyak. Nanti kamu harus pinjam uang kemana siapa aja, kamu harus setor 10 juta tiap asar gitu ya. Nah, kan orang tua aneh ya, tapi dia begitu minjam teh dikasih semuanya sampai 600 juta. Jadi ada ilmu yang namanya ilmu gendam. Udah gitu kayak hipnotis. Ini mah sampai setahun lebih. Jadi Kopo tuh si ibu. Nah udah gitu, nah begitu dia sering jadi kan, diobati gini juga batang. Dengan ponakan masuk ke situ, wah dia langsung marah. Nama kamu jangan cek Sunda mah tong pipilun mana ya, kamu jangan begitu sama ponakan saya gitu. Udah lama-lama langsung begitu dia udah obatin sampai dulu kan dia muntah-muntah langsung ada ular, ya maksudnya ular, ada monyet tuh kan, ya masuknya tuh kan, pokoknya binatang-binatang masuk macan. Sampai dia tunduk mengucapkan ya Rasulullah al-malikul haqqul mubin. Nah, begitu mengucapkan begitu langsung sujud. Apa arti daripada Rasulullah itu yang menguasai kerajaan di antara seluruh alam gitu kan, artinya hak nyata dan benar, akhirnya dia tunduk. Begitu dianya sadar, kok kenapa saya hutang 600 juta. Dia nggak sadar itu, apa udah dimandi semua, sadar. Nah, itu yang sangat hebat itu, yang ilmu gendam. Sampai si bapaknya orangnya itu sampai menyerang, karena si insting terasa ces gitu ya kan, ya perih, hantam lagi, selesai dia bakal kakinya bakal. Ternyata benar. Itu salah satu banyak hal yang pernah didebatin, alhamdulillah gitu ya gitu. Lalu tadi yang waktu pagi malam ada lagi namanya itu yang TK tuh, punya TK. Dia tuh keluarnya kalau misalkan muntah tuh bau. Kalau dia mau sholat bau dari dalam. Ya memang di samping lambung juga ada, yang gitu juga ada makhluk ya yang ya di tempat itu TK. Itu salah satunya. Banyak yang ceritain banyak ya. Terus ada lagi zaman sekarang itu orang yang mau pengen ke perempuan tapi nggak mendapatkan, langsung main pelet atau main santet gitu kan, supaya nggak laku bisa. Ada lagi ke rahim, dia udah kawin tapi nggak jadi ininya ngandungnya keguguran, ada itu juga di video juga ada. Itu cara pengobatannya yang Mbak Asep lakukan seperti apa, Pak? Ya, salah satunya yang doa, pertama doa ya, doa itu. Keduanya mengobatinya yaitu dengan ya ruqyah lah, terapi dulu baru di ruqyah. Salah satunya kalau misalkan udah dipijit dari mana nih kelemahannya, dia diam di mana gitu ya. Diam di sini misalkan, dia terutama di lambung, kebanyakan di lambung sekarang dia di lambung gitu. Karena sebenarnya manusia tidak ada punya lambung, kecuali yang namanya lambung itu kena itu kenapa? Karena dia tidak banyak berpikir terlalu dalam ya, akhirnya ada yang masuk itu makhluk karena dia lemah. Itu apalagi yang suka sering kemasukan malah lebih cepat gitu. So ada juga melalui kiriman orang gitu, santet gitu. Kalau kiriman orang kan agak susah, kurang-kurangnya kalau kita nggak kuat mah bisa balik gitu ya. Salah satu jalan dengan memang di hadis juga ada wanahnu aqrabu min habli bahri, Allah itu tidak jauh dalam diri kita ibarat urat leher, tidak antaranya. Maka kalau dia urat leher diginiin, dia diamnya. Kalau macam dianya di sini, kalau ular ngebelit ke kepala, jadi ada yang sakit kepala itu.
di sini, kayak dipatok begini, gitu. Kalau Nah, di sini macan ya, macan. makanya nangkapnya begitu, kaki masuk gitu, itu macan. Nah lalu masuk dengan ke lambung gitu. Maka di belakang titik-titiknya ada titik jantung, ada titik lambung, ke atas 4 gitu, 4. Begitu ditepuk dia langsung lepas gitu kan. Apalagi sakit sampai dia muntah. Kalau udah masuk kadang-kadang muntah. Darah mungkin darahnya, darahnya. Sama itu ya, ada darah, ada pocong juga pernah. Pocong yang kecil ada di sini juga ada. Jadi dikira tuh apa, tisu, padahal itu. Nah pocong itu keluar, muntahkan pakai, kalau pasif medianya dengan itu kelapa hijau yang merah itu sama telur ayam kampung 2. Nah baru bisa muntah gitu. Ada yang bau, ada apa, kan aneh di Pengalengan begitu. Ini kelapa tuh bawa dari Bandung 1 nih, biasanya harus 2 suami istri. Itu mah sama ini, sama adik kukut teh. Adik kukutnya mati, belum kenal gitu di Pengalengan mah, udah diobati. Kenapa air yang ini dari suami diminum 1 itu manis, begitu dia masih ada makhlukannya sama dia mah asem. Begitu didoain, dikeluarin makhluknya itu, coba mau makan itu terai kamu manis, itu udah nggak ada gitu. Cirinya seperti itu. Jadi banyak berarti kalau orang-orang yang sekarang mempunyai lambung itu harus berhati-hati. Nah, berhati-hati antara medis dan non medis. Nah, itu benar. Antara medis dan non medis. Kalau maka diterapi dulu gitu. Diterapi dulu. Nggak pakai apa, cuman pakai curug sama cingir. Terapinya. Curug sama cingir kalau orang yang udah tahu sih mungkin bisa jadi. Kalau mau saya nih nggak masuk akal nih Bang. Iya itu. Baca kalau cara membedakan misalkan ini lambung penyakit medis dan medis itu seperti apa Bang? Itu hampir mirip ya. Kalau lambung mah kan kadang-kadang masuk artinya gitu. Wah gitu. Obatnya gampang. Jadi gini ceritanya. Pas Gunung Ciremai, Cirebon kan, itu daerah Cilimus. Ke atas ada nenek-nenek. Nah, wah zaman sekarang itu katanya banyaknya mah kan mau lambung itu karena nenek itu. Mama ini aja katanya apa, nasi 3 kepel cina. Kalau orang luar negeri makan roti, makanan kita makan nasi 3 kepel udah cukup. Itu baru sampai sore juga enak. Begitu kalau normal medis itu. Begitu si nenek lihat, nenek dari mana hilang si nenek teh, oh ini petunjuk. Nah jadi kalau itu medis ya, kalau ada yang masuk itu beda. Jadi begitu ditepuk belakang itu udah merinding. Tepuk apa tuh? Ini berarti kayak gini kan, yang merindingnya si pasiennya merinding. Nah baru pengen muntah. Nah lebih kalau misalkan dia masih kuat nggak mau keluar, baru di apa, istilah Pak Asep dipangkek, gitu namanya tuh. Itu kan untuk pengetahuan bahasa ini untuk pengetahuan buat orang awam, cara membedakan yang mempunyai lambung medis dan non medis seperti apa. Kalau non medis mah pasti cirinya tuh nggak enak gitu kan. Kalau yang masuk gitu mah sebenarnya dari mata. Lihat aja kalau dia masuk mata, dari matanya. Mata itu kalau dilihat sama kita, misalkan kita lagi ini lambung tapi matanya kayak namanya cek Sunda gular gilir gitu ya, itu udah kelihatan. Lagian dari makan juga beda dengan kita yang makan yang medis, dan kalau non medis mah nggak mau makan karena di lambung. Kalau yang non medis malah suka makan banyak gitu. Itu berarti itu ya, sahabat itu untuk ciri-ciri yang mempunyai penyakit lambung kayak medis dan non medis kurang lebih seperti itu mungkinnya perbedaannya. Biasanya ya kalau logisnya mungkin
si penyakit lambung tuh nggak mau makan gitu karena mual gitu kan. gitu. Tapi kalau ada yang mempunyai penyakit lambung tapi dia makannya hebat gitu kan. Nah, itu baru cirinya non-medis. itu non medis, itu makannya nggak sesuai dengan ini karena ada bantuan itu. Berarti itu realnya bukan kiriman. Ada yang kiriman, sama juga yang kiriman dan bukan juga ada gitu. Karena pikiran bisa disebabkannya ya. Itu karena pikiran kan, orang kadang udah makan seblak atau makan yang pedas-pedas gitu kan, itu merusak dari apa, supaya ngerusak jasad gitu kan gitu. Terutama nanti lu melarinya ke ulu hati, langsung ke liver, kadang ke jantung gitu larinya tuh. Itu juga si dia juga gitu, pengennya seperti itu. Karena apa, makhluk itu tuh ada jin dan ada siluman, ada makhluk yang nggak sempurna, ya itu jadi siluman. Yang maksud sempurna lagi, dulunya dianya tuh penyakitnya penyakit lambung, padahal kita juga nggak punya tuh, ada paru-paru, kita mau ngapain kita apa? Karena yang masuk yang itu dari kiriman ya, dia tuh yang tinggal sempurna tuh dulunya penyakit seperti itu. Bawaannya dari alam gaib itu. Sebetulnya itu pengalaman. Mbah Asep sebetulnya ya. Berarti selama ini Mbah Asep sering ada panggilan buat membantu orang yang ya alhamdulillah keluhan. Ada nggak Bah yang paling susah ditangani Bah? Kasus apa Bah? Ya dulu memang kasus 40 hari gitu, kesurupan pulang dari Curug Ubruk Cimahi. Nah ceritanya gitu, waktu zaman interkom, Mbah Asep tuh nggak dibawa. Kenapa dibawa? Pasti ada yang kesurupan kata dia. Begitu pulang ke sini bener kesurupan. Sampai di sini ada orang yang jadi pakai yang hitam-hitam kono, yang megang, wah ini maga ini. Nah itu pasti juga emang dulu mah agak susahnya. Memang susah. Ini kenapa kok kesurupan terus? Yang kesurupan cuma sehari paling bisa di ini ya. Ternyata lama-lama ketahuan, sampai orang yang pegang tuh udah macan, namanya macan putih. Yang masuknya? Yang masuknya tuh namanya macan putih. Nah lama-lama kelihatan ada kayak berbulu begini tuh, lemes gitu kan. Nah udah gitu lama-lama ketahuan, ini pas saya yang ini ada yang nyantet dari arah selatan, bilangin aja namanya Ciwideynya. Nah itu di teman seperguruan, jadi lama-lama udah itu dia punya kayak hodam gitu ya. Nah, hodamnya ada 2, mati 1, udah gitu namanya siapa itu sari-sari gitulah itu makhluknya itu kan. Nah ada tapi yang masuk beda lagi, dari santetnya dikirim ya, jadi lagi jadi siang malam itu. Sampai yang ngobatin itu sampai terus guna ganti, termasuk ada Pak Komar ya, termasuk yang guru gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai ditungguin, kalau dia keluar malam mata tuh menyala kayak macan gimana itu. Nah obatin keluar, sampai anehnya dulu kan ada sahabat ya itu Cina tapi udah mualaf gitu ya, sampai dia gini sama dia tuh jadi kan rumahnya kan bukan keramik tapi tanah bata biasa tapi ada ini, ada bolong-bolong kayak tanah, keluarlah ini belatung gernut, baradag belatung tuh masukin aja ke ini, ke ini gelas cangkir gini, baca aja surat Anas, besoknya kayak yang kebakar gitu. Nah ketahuan aja itu. Nah ini pengalaman si Pertopa pernah pasti ada yang lainnya. Ternyata orang dari arah selatan begitu diudak, kok lihat orang pakai orok-orok boneka. Nah dia ada pakai keris, di sininya kan kayak baskom, ada ini
kemang-kemang gitu. Dia masukin Pak Asep tuh melihat kayak Proses santetnya prosesnya, gitu. langsung merabrak dia. Nah begitu mau diginiin, pas perasaan Pak Asep tangkap, mati lo, nah, gitu, bilang gitu aja. Ini sembuh, dia mati. Yang ngerjain. Ngerjainnya gitu. Ya maka ya itu yang salah satu yang paling agak susah itu, yang 40 hari 40 malam, siang malam terus jadi terus kesurupan tuh. Tapi yang namanya di diri Curug Ubruk itu memang ada tuh, ternyata ada ratunya ular dari Curug Ubruk itu. Tapi udah alhamdulillah ada salah satu yang namanya SMA dari Cimahi itu masuk ke situ, tadinya masuk aja ke situ, yang namanya siapa tuh, Yani Mulyani kalau nggak salah ya tuh, karena masuk ke itu udah beres. Salah satu aja yang ternyata yang ini, yang santetnya ini yang agak susah tuh dulu 40 hari 40 malam kesurupannya. Alhamdulillah setelah 40 hari baru sembuh. Udah nggak ini lagi. Nggak ada lagi, nggak. Malah jadi bisa dianya sekarang tuh. Jadi orang bisa sekarang. Di Cimahi, di Padalarang. Itu salah satunya yang paling susah itu. Ya namanya kan Allah tuh memberikan satu rahasia kepada kita sebetulnya. Ya kalau udah ketemu rahasia mah akan lama sebetulnya. Gitu nggak akan lama. Biasanya kalau santet itu emang pada umumnya 40 hari paling susah. Iya 40 hari kalau udah belum ketemu ininya mah kuncinya ibarat rasa satu. Kalau yang paling pendek lah, ada yang pernah diguna-guna misalkan. Yaitu ada guna-guna pakai apa, ditaburin, ada garam, ada tanah. Yang susah itu yang pakai tanah. Itu dari tanah itu dari kuburan itu ya, harus dibersihin dulu. Gitu cara ngebersihinnya ya gampang sebetulnya. Ya satu doa dengan syariatnya gitu. Ada proses juga gitu. Mbah, kalau sekarang kan zamannya era digital, Mbah. Orang itu banyak yang apa ya, kalau kasarnya mungkin secara langsung seperti ini orangnya biasa aja gitu. Tapi secara lihat di digital itu orangnya wah luar biasa. Nah, Bah, itu ada efek-efek buat kayak ya kasarnya susuk, Bah. Ada seperti itu nggak, Bah? Di orang seperti ini buat Abah, mungkin orang ketemu seperti ini. Iya itu banyak. Untuk ciri-cirinya, Bah. Memang salah satu ada ciri kalau misalkan dia pakai susuk aja ya. Nah, ada yang dimakan, ada yang dimasukin, itu kelihatan tuh kayak mengkilap gitu ya. Di ini kan secara gaib itu gimana dipasangnya di sini misalkan, di sana ini kan gitu. Jadi ada yang mengkilap jadi keluar kayak ya emas ya itu gitu kan. Itu ada yang dari apa gitu. Itu yang kayak susuk-susuk banyak ya kelihatan gitu. Terus dari pembawanya juga buat dia ya, orang diam pakai yang kayak itu dia bisa berani ya, terutama dengan berhadapan, intinya buat menarik apa, daya tarik lah itu mah gitu, buat penglaris gitu. Buat penglaris salah satunya mah gitu. Kebanyakan ya pakai ya hodang-hodang bangsa jin itu. Bangsa jin ada yang murni, ada yang pakai bangsa itu. Kalau yang seperti itu bisa dilepas nggak, Pak? Oh ya bisa lepas. Banyak hal yang harus dilepas. Dengan air juga bisa lepas ya. Dengan metode air? Dengan air bisa lepas. Ada pernah pasien Abah ini yang ingin melepas seperti itu? Oh ya banyak sebetulnya, sering kebanyakan ya yang terjadi itu anak-anak perempuan gemerlap gitu. Nah yang aneh begini. Alhamdulillah sekarang mah dia mah udah kawin sama haji, dia datang ke rumah gitu kan. Bah, cenah saya pengen dilepas lah yang kayak ginian gitu. Saya kerja di ini dulunya gitu, cantik orangnya juga gitu. Oh gitu ya,
beli ini aja, beli kelapa hijau. Nah, bawa aja ke rumah. Setelah bawa ke rumah, begitu mak minum kelapa hijau itu, malahan buang air besarnya itu darah itu. Kenapa ini bisa darah? Ya itu kan mau dilepas. Karena dihancurkan, bukan darahmu, karena darah itu yang makhluk di dalam dirimu, gitu kan. Udah dilepas di dalam dirimu, nah udah lepas. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah, jadi ketemulah jodohnya dengan Noya, Abang Haji, gitu. Itu yang salah satu. Lepas semua, jadi keluar gitu. Tapi dengan buang air besar, buang air besar itu darah. Ya itu kan. Ini aja yang diruqyah pasti ada keluar darah, karena hancur gitu kan. Waktu diruqyah hancur, keluar darahnya itu enak tuh. Jadi yang menggorogo itu bisa ke ini juga, bisa kena penyakit medis juga kenanya nanti ke jasad. Efeknya ya? Ya efeknya itu. Berarti ada beberapa metode cara penyembuhan atau pengangkatan susuk ya kan, ada yang dibacain keluar. Ya. Gitu. Kalau ada kan yang susuk itu syarat mungkin atau gimana ya, ketika dipasang susuk itu gak boleh makan ini gitu, salah satunya yang udah lazim mungkin sate gitu. Kalau kata orang Sunda bisa meruluk. Iya. Memang ada itu, makan sate ya keluar, karena makhluk itu kan kalau lihat sate itu kayaknya seperti dia mau makan dia gitu. Jadi begitu dikeluarin itu kerasa kayak sereset gitu ya. Itu ya. Jadi makan satu nggak boleh satu. Terus katanya juga terus kalau ada upaya cucian dari itu, itu keluar itu. Oh maksudnya nggak boleh lewatin itu. Terus makan comas ya katanya. Suka keluar. Iya, kalau yang murni emang nggak pakai hodam kayak itu nggak ada masalah gitu. Kirain cuma omongan aja nakut-nakutin seperti. Tapi kalau itu barangnya mah di situ, cuman itunya hodamnya nggak ada gitu. Barangnya itu tergantung sama ahli spiritualnya atau gimana? Ya itu yang spiritual kan kadang-kadang ya spiritual suka punya narik hodamnya, gitu kan. Ya Abah juga pernah ngalamannya kayak gituan lah dulu gitu ya. Ada amalannya juga menarik tawa kayak hodammu ada aslinya kan, tarik hodamnya masukin ke itu, ada dengan pengasihannya. Nah sekarang ini saya mau nanya, kalau menurut Abah ini, bisa nggak melihat seseorang gitu yang orang yang pernah ketemu atau orang yang udah kenal lah sama Abah, misalkan Abah ketemu sama orang ini, dia punya hodam, Abah bisa tahu nggak dia punya hodam gitu, ya memang Allah tuh memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri manusia sebenarnya kan. Nah ada tanda-tandanya, ada bisa berwujud, di belakang kamu ada ini nih, ada pendampingnya gitu, atau perempuan atau kayak kebanyakan gitu kan. Tapi ke Abah juga ada kontak, juga merinding ya. Tapi bukan semuanya di kiri, kebanyakan di kiri gitu. Kebanyakan di kiri, ini ada hodaman kayak gini gitu. Nah ada seperti itu, juga ada tanda-tanda dari Allah, sifat Allah keluar itu. Auranya yaitu namanya aura. Kalau dibilang umum aura energinya. Ada juga janji merah berkata itu salah satunya itu. Kalau yang bagusnya bagus gitu kan. Kalau untuk pendamping dari karuhun nih sama hodam yang dimintai, mungkin kan sekarang ada banyak orang-orang yang ingin punya hodam pendamping gitu, sampai berpuasa atau gimana lah ritualnya. Nah kalau untuk hodam dari karuhun sendiri Abah bisa membedakan nggak ini hodam maunya dia gitu, hodam yang udah dari dulu mendampinginya gitu ya ada yang melalui dengan berpuasa, dengan kan katanya setiap kalimah itu ada hodamnya, ada hodam jin, ada hodam malaikat, tergantung dari
niat kita sebetulnya. Kalau kalimat sih bagus semua juga, cuma niat kita gitu kan, rasanya kemana kita, oh rasanya kita pengen hodam ini ya, hodam karuhun ya. Nah itu nanti yang datangnya ya karuhun nanti itu karena apa. Tapi kadang-kadang ada yang selangsung dari ini dulunya tuh si kakeknya tuh orang bisa gitu, orang pinter, sampai dia ingin menurunkan karena udah meninggal, tapi sampai dia mendampingi sampai ke 7 turunan. Ya, itu namanya reinkarnasi kalau di bahasa Hindu mah. Kalau di kita ada nggak reinkarnasi di Islam? Ada, baca surat Yasin ayat 81. Ya itu awalnya salah di holakosam atau lari di koordinasi kesemuanya alim. Allah menciptakan bumi dan langit, dan Allah yang menjadikan yang serupa cenah di bahasanya. Jasad-jasad hancur diganti yang baru gitu sampai ke kita. Ngedampingi ya HP lah ibaratkan mah gitu. Nah, ngedampingi itu hodam karuhun. Nah, jadi karena dia ingin melahirkan ilmunya. Ada lagi hodam dari jin. Nah, ya tergantung kalimahnya nanti. Niatnya juga gitu. Banyak hal yang harus memang banyak. Maka harus hati-hati kalau kita berzikir, kalau kita membacakan kalimat harus punya ketenangan. Jadi jangan sampai jadi ya bukan jadi hayalan nantinya gitu, dikir-dikir tapi kenapa datangnya seperti ini gitu. Nah seperti itulah mungkin sahabat Tete. Ini yang terakhir ya bahas ya. Karena Abah kan berkecimpung dalam hal-hal yang gaib gitu ya. Pasti untuk melihat sosok gaib udah nggak aneh mungkin buat Abah. Iya. Apa sih yang menurut Abah bentuknya menyeramkan, Bah? Iya, kalau diantaranya memang banyak, ada yang menyeramkan kalau dia disuruh. Ada jin yang bisa disuruh atau siluman yang disuruh, bentuknya kayak yang bandal itu yang tanduk, tandukan jin, tanduk sampai monyong gitu, monyong giginya juga bertaring, Bah. Bertaring, matanya merah itu jin yang paling jahat itu. Raja jin Nah, ada lagi yang biasa yang mungkin dari karung juga ada, yang dari tidak sempurna biasa, yang tadinya mungkin hal-hal dia pengen kaya tapi dengan jalan seperti itu, tapi karena dia ingin tidak disempurnakan ya jadi biasa gitu, kembali dari itu ya bisa dipakai hodam juga ya, bisa disuruh kayak gitu karena dia lemah gitu. Berarti kayak jin-jin iblis gitu ya. Berarti kan kalau iblis sama jin udah beda gitu. Kalau iblis itu kan selamanya menginikan fitnah ya, iblis itu. Jadi kadang mempengaruhi dengan jin gitu kan. Di antaranya gini, ada manusia kajinan, ada manusia jin kesetanan. Kalau dipengaruhi dengan setannya, jin juga bisa mengaruhi manusia, akhirnya bisa berperang langsung. Kalau masih dalam jin dan manusia mah masih udah bisa beribadah ibaratkannya kan, masih bisa disadarkan gitu. Kalau udah bentuk jin, kalau sudah dia masuk antara setan dan jin, itu udah lagi. Kalau jin dan manusia mah kan memang sudah ada ayatnya juga ya gitu. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan untuk beribadah. Tapi ada lagi manusia, yaitu sama dengan jin dipengaruhi dengan iblis atau setan. Ya, akhirnya dia bisa perang gitu dengan langsung hura-hura itu. Pengaruhnya ada. Perbedaannya seperti itu. Ada Abah pernah pengalaman ketemu yang seperti itu, Bah? Oh iya, pernah mengalami yang jin waktu yang menggoda, dia kemasukan di sini mah, kemasukan jin itu, dia ngobrol, kenapa kamu gini? Saya tuh hampir 3000 tahun
saya untuk menghadap waktu Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Namanya jin ifrit, bilangan jin ifrit. Pernah itu sampai susah tuh di ininya kan, itu saya di ini dengan doa itu namanya doa ifrit namanya, baru bisa keluar, ya bisa berbicara. Sebab itu jin dan manusia tidak akan mati karena terus dia melahirkan, lahir kembali. Yang manusia juga begitu, yang mati cuma jasad kalau di manusia. Kalau di jin itu kan makhluk jin yang dia bisa datang lagi gitu. Jadi seperti kehidupan kita juga, ada kehidupan yang lain. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak mempercayai adanya hal yang gaib, tidak percaya sekalipun gitu. Tapi di Quran juga udah jelas kan, kita tuh berhidup berdampingan yang gaib gitu. Ya itulah mungkin obrolan kita sama sesepuh kita. Terima kasih Bah udah sama-sama datang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sini Bah untuk berbagi ceritanya. Mungkin untuk sahabat Teteh yang barangkali membutuhkan bantuan dari Bah Asep, boleh bisa kontak kami, nanti kita yang menyampaikan ke Bah Asep ya Bah ya. Iya, insya Allah. Mungkin ada jodohnya, bisa dibantu sama Abah, ada yang mempunyai keluhan seperti ya hal-hal yang gaib, yang di luar nalar mungkin ya Bah ya. Iya. Bisa menghubungi kita juga. Nanti kita akan kontak Abah lagi. Oke, buat sahabat Teteh yang ingin bercerita, berpengalaman pribadinya seperti Abah kita ini, bisa hubungi kami di email kita di baliktemarram@gmail.com atau via IG kami di baliktemarram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.